mempersilahkan rumahnya untuk menjadi tempat kajian ilmu dan tempat taman-taman surga. Saya masih ingat sekali dulu ketika datang ke sini, rumahnya masih rumah tua ya kalau tidak salah, insya Allah. Dan ternyata sudah diubah dengan kondisi yang jauh lebih baik. Semoga dengan baiknya rumah ini, baiknya pula nanti kita mendapatkan keberkahan dari setiap ilmu yang kita kaji. Ibu-ibu, saya pada kesempatan hari ini akan menyampaikan ilmunya. Mungkin agak kita ubah dari tema yang sudah di-share ya. Nanti temanya kita pada kesempatan hari ini kita akan membedah satu tema, yaitu tentang masalah surga. Judulnya adalah The Homeland of Solihin. Bagi yang ingin mendapatkan materi yang akan menjadi pembahasan kita hari ini, silahkan di WhatsApp nomor ini 0838 7089 6486. Ini merupakan itu nanti akan Ibu mendapatkan resume dari pembahasan kita hari ini, insya Allah. Jadi saya buatkan ringkasannya supaya memudahkan Ibu untuk mendapatkan resume dan kesimpulan dari pembahasan tema yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Bismillah. 0838 7089 6486. Supaya nanti Ibu tinggal buka WA-nya, tinggal dicek, nanti kajiannya tinggal kita selaraskan. Sudah, mari kita mulai kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan ummahat Majelis Ta'lim Al-Islah, yang semoga Allah senantiasa tambahkan kepada kita ilmu, tebalkan kepada kita akhlak. Ada banyak sekali orang ketika mereka belajar tambah ilmunya, tetapi belum tentu bertambah akhlaknya. Setiap ilmu yang bertambah dari dirinya, bertambah tajam lidahnya, dan bertambah tajam pula setiap prasangkanya, terutama ketika dia menghadapi setiap perbedaan. Ini orang-orang yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah tebal akhlaknya. Ada pula di antara orang-orang yang kita kenal bertambah mulia akhlaknya tetapi tidak bertambah tebal ilmunya. Yang kita minta kepada Allah adalah semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu dan menebalkan kepada kita kehidupan akhlak. Karena ilmu dan akhlak merupakan satu perpaduan yang tidak bisa dipisahkan di antara keduanya. Sebagaimana pintu dengan jendela tidak akan pernah bisa dipisahkan. Makanya kita minta kepada Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan tebalkanlah kepada kami kehidupan akhlak. Dan tentunya kita pada kesempatan ini ketika kita mengikuti kajian, mari kita mengkondisikan hati kita sebagaimana gelas kosong. Ketika gelas itu kosong, mudah untuk diisi oleh apapun. Mudah untuk diisi dengan teh, mudah diisi dengan jus mangga, mudah diisi dengan minuman jahe, selama dengan satu kondisi, yaitu gelas yang kosong. Banyak orang yang ketika mereka belajar, hati mereka itu sebagaimana gelas penuh dan gelas terisi. Akhirnya setiap nasihat yang didapatkan dalam satu tempat kajian tidak mengubahnya. Kenapa? Karena hatinya sudah penuh dengan berbagai macam informasi yang tidak mau dikosongkan ketika sebelum dia belajar. Maka inilah pula yang menjadikan saya menyampaikan dalam kondisi ketika kita duduk di sini, mari kita kosongkan hati kita supaya setiap nasihat yang disampaikan Allah dan nasihat yang disampaikan pula oleh Rasulullah nyampe kepada kita dan mengubah kehidupan kita kepada arah yang lebih baik. Banyak orang yang ngaji, kehidupan dia sebagai istri di hadapan suaminya tidak bertambah baik. Banyak orang yang ikut mengkaji, tapi kehidupan dia bersama dengan istrinya juga tidak kunjung membaik. Dan inilah yang kita khawatirkan, hilangnya barokah. Dan salah satu hilangnya barokah itu adalah kita ketika proses belajar sering sekali membawa hati yang sudah penuh dengan informasi, sehingga akhirnya setiap ilmu
akhirnya tidak tertampung oleh hati kita karena hati kita sudah penuh dengan berbagai macam hal yang tidak bermanfaat. Mari kita kosongkan hati kita, semoga Allah menambahkan kepada kita setiap nasihat kebaikan. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya kita semakin paham Ibu Majelis Ta'lim Al-Islah, semakin hari semakin beban kita bertambah, semakin keriput tidak bisa disembunyikan. Disitulah kita semakin paham tidak lagi kemewahan yang kita butuhkan, tidak lagi kepuasan yang kita inginkan, dan tidak lagi fasilitas mewah yang kita harapkan. Tapi ketika kita semakin tua, semakin kita paham yang kita butuhkan itu adalah ketenangan, yang kita butuhkan itu adalah kelapangan, dan yang kita butuhkan itu adalah kecukupan. Dan tentunya kita harus paham, tidak mungkin kita akan mendapatkan ketenangan, tidak mungkin kita akan mendapatkan kelapangan, dan tidak mungkin kita akan mendapatkan kecukupan, kecuali adalah bagaimana kita senantiasa menata hati kita untuk selalu bersyukur setiap nikmat yang Allah telah berikan pada kehidupan kita. Nikmat itu, syukur itu kayak saringan air. Kalau Ibu menemukan ada saringan air, fungsinya saringan air itu apa? Mengubah yang keruh menjadi bersih, mengubah yang kotor menjadi bening. Itulah fungsinya saringan air. Maka syukur itu kayak saringan air. Dia mengubah yang keruh menjadi bersih, mengubah yang kotor menjadi bening. Kalau kita memiliki konsep syukur di dalam hati kita, makanya kalau kehidupan kita terasa keruh, terasa kotor, itu mungkin salah satunya disebabkan karena kurang bersyukurnya kita terhadap apa yang telah Allah berikan pada kehidupan kita. Akhirnya kalau hati kita tidak punya alat yang bernama syukur di dalam hati kita, setiap perkara itu pasti akan memberatkan kita dan pasti akan menyulitkan kita dan menyempitkan kehidupan kita. Itulah pentingnya kita di dalam bersyukur. Dan bersyukur itu tidak gampang, Ibu. Kenapa tidak gampang? Biasanya sabar itu hanya pada perkara ujian yang sedang kita hadapi. Tapi kalau syukur itu kita berikan kepada Allah setiap waktu, setiap saat, atas seluruh nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Itulah yang menjadikan syukur itu unlimited waktunya dibandingkan dengan kesabaran yang biasanya datang kalau kita sedang mendapatkan ujian. Inilah yang menjadikan kita paham, bukan bahagia yang baru bisa menjadikan kita bersyukur. Bersyukurlah, pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah ketika kehidupan kita dimulai dari konsep hati yang mudah untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap perkara. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita menjadi hamba yang bersyukur dalam setiap titik kehidupan kita. Amin. Kita pada kesempatan hari ini akan membahas, kita akan menerangkan tentang bagaimana kehidupan surga. Ini menjadi salah satu tema yang cukup penting untuk kita bahas pada kesempatan hari ini. Judulnya adalah The Homeland of Sholihin, yaitu adalah perjalanan pulang hamba yang beriman menuju ke kampung surga. Kenapa saya pada kesempatan hari ini ingin menyampaikan tentang masalah surga? Ya. Kenapa saya mengganti tema? Karena sesungguhnya ada beberapa alasan yang kita harus mengerti kenapa tema surga itu menjadi salah satu pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama, kita harus paham ketika kita hidup pada zaman materialisme yang begitu pekat hari ini dan begitu kuat hari ini, itu semuanya selalu dilihat dari materialisme dan finansial yang dimiliki manusia. Maka sesungguhnya ketika kita menghadapi satu zaman materialisme, maka materialisme itu mengundang berbagai macam konsekuensi yang berat. Kalau kita hidup pada zaman materialisme, kalau semuanya diukur dengan uang, diukur dengan finansial, diukur dengan profit, maka menghasilkan produk manusia itu yang selalu kelelahan dan keletihan. Kenapa? Karena pusaran dunia itu selalu melelahkan dan meletihkan. Ketika kita paham bahwasanya faham materialisme itu melelahkan dan meletihkan, ketika kita sekarang menjadi pelakon pada satu zaman yang disebut dengan zaman materialisme, maka kita harus paham
membicarakan surga itu merupakan sebuah antitesa dari sebuah paham materialisme. Karena paham materialisme membangun apa yang kita miliki, adapun paham kehidupan akhirat itu membangun apa yang akan kita peroleh pada kehidupan kita berikutnya. Dan itu memberikan kepada kita harapan bahwasanya membicarakan tentang surga ketika kita hidup pada zaman materialisme itu kayak obat. Dia kayak obat yang bisa memberikan kepada kita ketenangan supaya seluruh frekuensi dan ritme yang biasanya kita jumpai pada kehidupan di dunia, maka ditenangkan kalau kita ingat bahwasanya rumah kita bukan di dunia, tapi rumah kita adalah kelak ketika kita berada di surga. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Yang kedua, kenapa kita harus membicarakan tentang surga pada kehidupan kita hari ini? Yang kedua, karena sesungguhnya membicarakan surga itu pasti memberikan kepada kita efek kekuatan. Kalau kita ini senantiasa mampu menghidupkan pembicaraan kita tentang masalah surga. Karena sekalinya kita membicarakan surga, pasti efeknya endorfin iman itu bertambah. Kita akhirnya bertambah kuat di dalam menampak jalan ketaatan, dalam setiap ketaatan yang kita lakukan. Ketika kita tahu bahwasanya setiap ketaatan itu akan bermuara kepada surga, maka ngobrol tentang masalah surga itu selalu memberikan kepada kita kekuatan. Itulah indahnya kalau kita bicara tentang masalah surga. Ibu tahu apa sih kunci rahasia kekuatan orang-orang solih pada kehidupan mereka kalau mereka mendapatkan ujian bertubi-tubi? Kunci rahasianya itu satu. Salah satunya adalah selalu mengingat surga yang menjadi balasan bagi mereka ketika mereka mendapatkan ujian bertubi-tubi dan ketika mereka menghadapi berbagai macam kesulitan di dunia. Karena apa? Mengingat surga itu pasti memberikan kekuatan itu. Kalau ibu saya tidak ingat surga yang menjadi harapan kita dan menjadi cita-cita kita, apapun yang kita lakukan itu pasti tidak akan ada yang konsisten kita kerjakan kalau bukan surga yang kita ingat dari rahmatnya Allah. Ibu nutup aurat, tapi ibu tidak ingat balasan yang Allah berikan kepada setiap wanita yang menutup auratnya dengan balasan gemericik kayak di surga. Ibu tidak akan kuat menutup aurat secara konsisten. Kenapa? Karena tarikan pesona untuk membuka aurat ketika di dunia itu sangat dekat sekali dengan kita. Seorang suami tidak akan kuat dia bertahan dengan kebaikannya kalau dia tidak ingat surga. Seorang istri kalau dia harus berbuat baik kepada suaminya, padahal dia dan suaminya memiliki karakter yang berbeda. Suaminya panjang logikanya, pendek perasaannya, ibu-ibu panjang perasaannya, pendek logikanya. Lalu ibu harus berkhidmat kepada sang suami. Kalau ibu tidak ingat surga, mungkin ibu di tengah perjalanan akan berhenti, lalu belok arah, lalu mencari sesuatu yang memuaskan dari selain suami kita. Kalau bukan karena ingatan kita kepada surga, kita mendidik anak dengan seluruh segala macam gaya dan karakter anak kita. Kalau kita tidak ingat surga, kita pun tidak akan kuat. Karena kita di situ paham, mengingat surga itu memberi kepada kita kekuatan di dalam jalan ketaatan ketika kita berjalan pada kehidupan ini. Dai ibu, ketika ada seorang dai lalu menghadapi ujian dalam dakwahnya, kalau tidak ingat surga, dia tidak akan kuat mengemban kalimat dakwah, di mana setiap kalimat dakwah itu pasti akan mengundang banyak sekali kerikil dan ujian yang dia pasti hadapi. Kalau bukan karena ingat surga, tidak akan bertahan dan konsisten setiap dai ketika mereka menghadapi ujian. Disitulah kita paham surga itu memberi kepada kita kekuatan. Makanya akhirnya kita jumpai dan kita dapatkan orang-orang solih, kalau mereka diuji oleh Allah, maka cara mereka menetralisir ujian itu adalah ketika mereka ingat kepada surga. Jadi caranya orang-orang solih, kalau orang-orang solih itu mereka mendapatkan ujian, caranya orang solih itu adalah mereka itu dengan mengingat surga. Itu caranya orang solih kalau mereka menghadapi ujian. Dan akhirnya ketika mereka ingat dengan balasan surga, maka beban yang asalnya begitu berat mereka rasakan, maka akhirnya terurai sedikit demi sedikit beratnya beban itu ketika mereka tahu bahwasanya perjalanan mereka untuk mendapatkan surga pada
kehidupan babak yang kedua, yaitu kehidupan kita setelah kematian. Karena sekali lagi, mengharapkan surga itu bisa meringankan beban di dalam setiap jalan ketaatan yang kita dapatkan. Saya ambilkan 3 contoh itu. Saya ambilkan 3 contoh. Bagaimana orang solih. Orang solih itu kalau mereka menghadapi beban pada hidupnya, maka cara yang mereka pakai adalah dengan mengingat surga. Mari kita ambilkan sebuah dalil. Dalil yang pertama yaitu dalil yang kita dapatkan dan kita jumpai, ya. Yang kita jumpai dari seorang wanita yang diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Dan beliau termasuk salah satu wanita yang telah dikatakan dan dinobatkan oleh baginda Nabi sebagai wanita di surga, yaitu Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim itu merupakan seorang wanita yang begitu berat beliau itu menghadapi ujiannya. Yaitu kita mendapati bagaimana Asiyah binti Muzahim itu mendapati suami seorang penjahat besar, bukan hanya kepada manusia tetapi kepada Allah. Ibu bisa membayangkan bengisnya Fir'aun itu simpel. Dia bisa memberikan instruksi raja supaya setiap bayi laki-laki dipenggal kepalanya. Ibu bisa bayangkan, itu berarti dia sudah tidak lagi memiliki belas kasih di dalam hatinya. Karena apa? Yudabbihuna abna'ahum. Dia memberikan perintah untuk menyembelih setiap bayi laki-laki. Tapi ternyata kita mendapati seorang Asiyah binti Muzahim ketika beliau menjadi ibu angkat dari Musa alaihi salam, maka kita menjumpai bagaimana Asiyah binti Muzahim akhirnya beriman kepada apa yang didakwakan oleh putra angkatnya Musa alaihi salam. Walaupun akhirnya beliau berhadapan dengan Fir'aun yang tentunya akan betul-betul menentang apa yang diyakini dan apa yang dipilih oleh Asiyah binti Muzahim. Tapi ketika Allah menyampaikan kisah dari Asiyah binti Muzahim, Allah mengabadikan kepada kita apa kunci rahasia kekuatan dari Asiyah binti Muzahim. Maka Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-11. Tolong dibuka suratnya, ayatnya. At-Tahrim surat yang ke-66 ayat yang ke-11. Surat yang ke-66 ayat yang ke-11. Sudah, pusing tolong dibaca. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia bertanya, dia Tuhanku bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Ibu mari perhatikan surat At-Tahrim ayat yang ke-11. Maka Allah membocorkan dalam tanda kutip kekuatan hati seorang Asiyah binti Muzahim. Ketika Asiyah binti Muzahim mengatakan kepada Rabbnya dan berdoa, Rabbi pilih indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga. Maka itu merupakan sebuah kekuatan rahasia yang dimiliki oleh Asiyah binti Muzahim. Bahwasanya ujian yang dihadapi oleh beliau itu bukan ujian yang ringan. Makanya maaf ya Ibu, kalau Ibu hari ini merasa diuji sama suaminya, adalah Ibu jangan merasa bahwasanya Ibu merasa istri yang paling tragis lah. Karena sesungguhnya suami Ibu tidak sejahat Fir'aun. Tapi Masya Allah, ternyata Asiyah binti Muzahim lalu mengadukan seluruh masalah yang beliau hadapi dan beliau adukan dalam bentuk yang sangat indah. Bagaimana cara curhatnya seorang Asiyah binti Muzahim? Rabbi pilih indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga. Itu memberi arti dan memberi makna kepada kita selama kita mengingat surga. Semua itu pasti akan memberikan kekuatan. Ada di antara jamaah saya kena stroke 3 kali. Tapi sesuatu yang membuat beliau kuat itu beliau bercerita ketika Ustadz mengingatkan saya saat itu nanya, apa Pak yang saya ingatkan untuk Bapak?
bahwasanya orang yang terus mendapatkan musibah itu paling tinggi kedudukannya di surga. Itu yang membuat saya bertahan walaupun stroke 3 kali sepanjang hidup saya. Jadi itulah yang menjadikan kita paham healing terbaik itu bukan tempat. Healing terbaik itu adalah bagaimana mengatur pola pikir kita, bahwasanya pola pikir kita itu harus terkoneksi dengan surga. Karena apa, Ibu? Apapun kalau sudah dikembalikan kepada surga dan cita-cita kita untuk mendapatkan surga, itu yang akan menguraikan beban pada kehidupan kita. Tapi maaf, kalau Ibu sering mendapatkan masalah, tapi Ibu jarang mengingat surga yang Allah janjikan, bahwasanya Allah tidak pernah menyelisih janjinya kepada setiap hambanya, maaf, ujian kecil pun akan mencelakakan Ibu, karena Ibu tidak kuat untuk menyelesaikan kalau pikiran kita sudah tidak ada bayangan menuju kepada surga. Makanya Ibu tahu nggak, syaitan itu paling tidak suka manusia itu ingat surga. Iya. Setan itu paling tidak suka kalau manusia itu mengingat surga. Makanya setan itu selalu menghalangi manusia ketika manusia itu mengingat surga, ya, dengan berbagai macam hal yang mereka lakukan. Ya. Karena apa? Karena setan tahu betul kalau manusia itu sudah mengingat surga, maka akan melahirkan banyak kebaikan di dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang Allah sampaikan pada surat Al-A'raf ayat yang ke-17. Dibuka surat Al-A'raf 17. Dibaca Musyilfi. Al-A'raf surat yang ke-7. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah menyampaikan bahwasanya iblis itu dendam kepada manusia. Makanya dendam itu dia ikrarkan. Di dalam ikrarnya setan itu, maka setan itu mengatakan summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Maka dikatakan oleh setan ketika dia berikrar atas dendamnya kepada manusia, maka setan berkata sama Allah, Allah, saya akan mendatangi setiap manusia dari arah depan dan belakang, dari kanan dan kiri. Dan itu punya arti, bukan tidak punya arti. Arti setan itu datang dari arah depan itu apa? Setan itu datang dari arah depan supaya menutupi pikiran kita, supaya pikiran kita tidak ingat tentang surga dan tentang kehidupan akhirat. Ditutup begitu. Makanya akhirnya kita mengingat akhirat itu sebentar, lalu tergantikan dengan berbagai macam hal dan terdistract dengan berbagai macam sosial media. Kita melihat tempat indah. Akhirnya kita lupa tempat yang paling indah itu nanti di surga. Setan itu datang dari arah belakang itu maksudnya apa? Datang arah belakang, setan itu berfungsi untuk menjadikan manusia selalu melihat kepada urusan dunianya. Melihat ke arah kanan supaya kita melakukan dosa besar, kemudian mendatangi dari sebelah kiri supaya kita melakukan bukan dari kanan supaya kita melakukan perkara bid'ah, dari kiri supaya kita melakukan dosa. Tapi yang Masya Allah, yang depan, jadi setan itu sering mendatangi kita dari depan supaya manusia itu lupa bahwasanya ada kehidupan berikutnya yang dijanjikan oleh Allah, yaitu adalah akhirat berupa surga bagi orang yang bertakwa. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham kunci kekuatan kita itu tidak terletak kepada habatus sauda, tidak terletak kepada multivitamin, tapi kunci kekuatan kita tidak terletak ketika kita pergi healing ke Bali dan kepada ke Lombok. Tapi kunci healing terbaik kita ketika kita merasakan berat, satu, ingat surga, bahwasanya surga itu diciptakan oleh Allah kepada mereka yang mampu melewati setiap ujian. Itu yang terkadang sering kita lupakan. Ya. Atas dan bawah tidak ada itu. Dia datang dari 4 arah matanya, depan, belakang, kanan, kiri. Maka itu memberikan kepada kita sebuah arti bahwasanya surga itu selalu memberikan kepada kita kekuatan. Yang kedua, Ibu, sebuah dalil
supaya ibu tahu bahwasanya mengingat surga itu akan memberi kekuatan. Ibu tahu nggak siapa wanita yang paling capek hidupnya untuk membantu dakwahnya Rasulullah? Ibunda Khadijah. Kalau orang Jawa memanggilnya Siti Khadijah. Kalau orang Arab tidak ada panggilan Siti, panggilnya Khadijah. Maka Ibunda Khadijah atau Siti Khadijah itu merupakan wanita yang paling capek ketika membantu agama Allah. Gimana tidak capek ibu? Beliau menikah dengan seorang laki-laki yang akhirnya menjadi seorang nabi dan rasul. Dan ketika Ibunda Khadijah mendapati suaminya ternyata adalah seorang nabi dan rasul, beliau itu seakan-akan dalam bahasa kiasan tidak pernah bisa membuka pintu, tidak pernah bisa menutup pintu. Kenapa? Karena para sahabat yang mereka tertarik untuk memahami Islam datang ke rumahnya Rasulullah. Karena Nabi tidak punya rumah dakwah. Kalau saya kan ada rumah dakwah kreativitas dakwah syamilah yang ibu-ibu belum pernah datang ke kantor saya. Mana ada guru mendatangi murid, harusnya murid mendatangi guru. Tapi karena saya orangnya baik, adalah saya. Nanti kalau tetap nggak datang lagi ke kantor saya ya, karena kantor saya insya Allah bisa untuk kajian. Ya sudah gitu aja ya kita ya. Maka Rasulullah itu tidak punya rumah dakwah. Rasulullah tidak punya Islamic Center. Rasulullah itu Islamic Centernya di mana? Islamic Centernya Nabi itu ya di rumahnya. Jadi ibu bisa membayangkan, ibu jujur deh, ibu introvert ataupun extrovert, rumah itu ruang privasi atau tidak ruang privasi? Ruang privasi. Dan yang paling kita merasa bebas itu di mana? Kalau laki-laki mungkin di luar, tapi kalau perempuan itu fitrahnya itu merasa free itu di dalam rumah. Dan ternyata, Masya Allah ya, Allah menguji Ibunda Khadijah di titik yang paling nyaman, yaitu di comfort zone yang beliau itu di rumah. Rumahnya itu tidak pernah sepi, ramai Bu. Tapi yang sangat indah adalah bagaimana caranya Allah menghibur Ibunda Khadijah. Maka malaikat Jibril datang. Ketika malaikat Jibril itu datang, maka Ibunda Khadijah pada saat itu tidak diberikan emas, tidak diberikan perak, bukan. Tapi Ibunda Khadijah mendapatkan salam dari Allah dan malaikat Jibril. Masya Allah. Ini yang pertama. Belum selesai mendapatkan salam, lalu malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, katakan kepada istrimu Khadijah, innallaha basyaraki bi baitin fil jannah. Wahai Muhammad, Rasulullah, katakan kepada istrimu Khadijah bahwasanya Khadijah telah dibangunkan sebuah rumah oleh Allah di surga. Rumahnya tidak ada keramaian dan rumahnya tidak ada keletihan. Kenapa Allah mensifati dengan dua sifat itu? Tidak ada keramaian, tidak ada keletihan. Karena sesungguhnya simpel. Karena sesungguhnya wanita yang paling lelah di dalam agama ini adalah Ibunda Khadijah. Rumah yang paling ramai untuk menemani Rasulullah itu rumahnya Ibunda Khadijah. Dan ternyata caranya Allah menguatkan Ibunda Khadijah, Allah tidak menjadikan gunung Uhud emas bagi Ibunda Khadijah. Allah tidak mengirimkan es yang mengademkan untuk Ibunda Khadijah. Allah tidak menjadikan Ibunda Khadijah itu mendapatkan perak ataupun perhiasan. Tapi caranya Allah ketika menguatkan Ibunda Khadijah itu simpel dan sederhana. Allah sampaikan kepada Rasulullah bahwasanya Allah telah membangunkan sebuah rumah di surga. Apa yang kita dapatkan dari hadis riwayat Muslim ini? Mengingat surga itu pasti menambahkan kepada kita kekuatan atas seluruh ketaatan dan ujian yang kita temukan pada kehidupan. Kenapa? Kalau ibu tidak pernah ingat surga, ibu tidak akan bisa bertahan di dalam kehidupan di dunia ini kalau bukan ingatan kita selalu tertuju kepada surga yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Nah, paham sampai di sini? Ini yang contoh yang kedua. Contoh yang ketiga yaitu dalam hadis riwayat yang sahih riwayat Muslim. Ada seorang sahabat namanya Amru bin Hammam. Amru bin Hammam. Yang mana beliau pada satu waktu sedang berkecamuk perang Uhud. Perang itu menegangkan atau tidak menegangkan? Menegangkan. Perang itu menakutkan atau tidak menakutkan? Pasti menakutkan. Namanya peperangan. Maka ketika perang Uhud itu menakutkan dan menegangkan, maka sahabat ini, Amr bin Hammam ini, mendatangi Nabi, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendatangi baginda Nabi, maka Amr bin Hammam itu berkata kepada Rasulullah,
dengan sebuah pertanyaan sederhana. Pertanyaannya itu adalah, aina ana in kutiltu ya Rasulullah. Nabi, ya maaf, kalau saya terbunuh dalam perang Uhud ini, tempat saya di mana? Pertanyaan itu dijawab oleh baginda Nabi dengan jawaban yang singkat, padat, tidak panjang. Jawabannya Nabi mengatakan apa? Fil jannah. Kalau kamu terbunuh di dalam peperangan ini, maka tidak ada tempatmu kecuali adalah surga. Maka ketika Amr bin Hammam mendengar kata surga, maka Amr bin Hammam ini seakan-akan ketakutannya itu langsung hilang. Langsung dia meresap masuk ke dalam peperangan. Sebelum masuk meresap ke dalam peperangan, maka dia ingat di kantongnya ini ada kurma yang belum sempat dia makan untuk sarapan. Kurma 2 di kantongnya. Dirogoh itu kurma itu di dalam kantongnya, lalu dia berkata kepada kurma itu dengan perkataan yang sangat indah, skripnya, wa inilah aqulu hadhihi tamarat lahayatun tuwilah. Kalau saya makan kurma ini, nanti saya telat untuk mendapatkan surga yang dijanjikan Nabi. Lalu kurma itu fa'al qatamarat dan kunna biyadihi, dibuang itu kurma itu dari tangannya, meresap di dalam peperangan, dan beliau terbunuh di dalam peperangan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, yaitu surga. Disinilah kita akhirnya paham. Contoh satu tentang Asia binti Mustahim, yang kedua tentang Ibunda Khadijah bintu Khuwailid, dan yang ketiga tentang Amr bin Hammam, memberi arti kepada kita bahwasanya masalah kita dalam kehidupan, kalau kita sedang kecewa, ketika kita sedang bersedih, kekecewaan dan kesedihan yang kita rasakan itu terkadang itu bukan karena ujiannya berat, tapi karena kita sedang lupa bahwasanya ada surga di depan mata. Itu yang menjadikan berat. Karena apa, Ibu? Semakin kita lupa tentang surga dan kita tidak bisa menghadirkan nyata kehidupan surga itu betul-betul dijanjikan oleh Allah untuk kita, maka semakin berat. Setiap ujian di dunia itu semakin berat. Tapi semakin orang itu mampu membayangkan surga dan menghadirkan surga betul-betul pada hatinya, bahwasanya dia tahu seluruh aktivitas yang dia lakukan bermuara kepada surga, semakin menjadikan setiap ujian itu terasa ringan. Kenapa? Karena sekali lagi mengingat surga itu memberi kekuatan. Ya. Makanya saya pernah mendapati ada seorang ibu-ibu, lalu dia memiliki seorang suami yang ternyata tidak sesuai ekspektasinya, tapi yang menjadikan beliau tetap bertahan yaitu ketika beliau mengatakan, ya yang saya ingat surga. Karena semua perkara apapun itu kalau harus ada timbangannya, timbangannya itu adalah bagaimana kita itu menghidupkan arti surga yang sebenarnya. Dan ini yang sejatinya sering hilang pada kehidupan kita. Kehidupan materialisme itu menyeret pikiran kita supaya kehidupan kita terdistract untuk terus melihat apa yang disajikan di sosial media. Kita melihat ini, kita melihat itu, kita melihat sana, kita melihat sini, tanpa kita sadari bayang-bayang kita tentang semua urusan dunia itu jauh lebih sering kita berikan daripada bayangan kita ketika mengingat surga. Nah, kalau kita dalam kehidupan ini terus memikirkan surga dari sosial media yang kita berselancar di dalamnya, lalu WhatsApp yang kita masuk di dalam setiap grupnya dan selalu mengatakan tentang sana sini tentang apa yang kita temukan di dunia, maka Masya Allah ujian kecil pun akan terasa berat. Kenapa? Hati tidak pernah memiliki energi kalau hati itu tidak mengingat bayangan surga yang Allah janjikan. Itu simpel pada kehidupan kita ya. Makanya pesannya dulu ibu saya itu sederhana. Nah, kalau ada yang berat, ingat surga Allah. Menurut saya sih beliau mengatakan dalam bentuk bahasa Jawa. Nah, nek ono sing abot elen surga. Saya masih ingat kata-kata. Jadi kalau ada perkara yang berat, dan pasti kita menemukan berat pada kehidupan kita, ingat aja surga. Kita apabila menghadapi omongan manusia, tidak ada ujungnya. Kalau kita menghadapi ekspektasi kita di dunia, tidak ada habisnya. Maka sesungguhnya kita harus paham, mengingat surga itu
sekali lagi bisa menjadi obat dari berbagai macam kegelisahan, kekecewaan yang kita sering dapatkan disebabkan karena mata, pikiran kita, dan hati kita hanya tertuju dan terfokus kepada dunia dan dunia. Dan itu masalahnya. Itulah dampak kehidupan materialisme hari ini. Makanya sekarang itu yang kadang kita sedihkan, sampai kita mendidik anak pun menjadi korban. Mendidik anak pun bukan untuk supaya ketemu anak di surga, tapi supaya anak memiliki kekayaan yang bisa membantu kita ketika waktu kita usia tua. Itu salah satu di antara dampak terburuk dari paham materialisme. Jadi hati-hati. Jadi semakin kita scrolling, semakin kita melihat, semakin akan cepat gelisah. Kalau ibu semakin banyak melihat, semakin nikmat yang sudah kita rasakan dengan syukur itu menjadi cepat hilang nikmatnya. Kenapa? Karena kita sudah mulai membandingkan. Makanya akhirnya betul kata Imam Ibn Rajab. Ibn Rajab itu berkatanya bagus sekali. Kalau kamu ingin hatimu lapang, jangan banyak melihat apapun kehidupan. Itu kuncinya kata Imam Ibn Rajab. Dan tentunya kita mengingat surga. Maka setelah ibu memahami tentang bagaimana, oh ternyata mengingat surga itu betul-betul memberi kekuatan ekstra yang sangat besar pada kehidupan kita. Sekarang tentunya kita harus paham, kita harus memahami surga dong. Karena banyak orang yang belum paham tentang surga. Dan maaf saya harus sampaikan ibu, jujur deh, banyak di antara kita penuntut ilmu sudah lama ngaji. Tapi pemahaman kita tentang surga itu masih sebagaimana pemahaman dulu ketika kita belajar di waktu SD. Ya kan? Ibu SD, saya baru bisa jalan, itu sudah SD. Dan ternyata pemahaman kita tentang surga itu masih begitu-begitu aja. Padahal bagaimana kita bisa menghadirkan surga kalau ternyata kita, referensi kita tentang surga itu masih sangat terbatas. Maka inilah yang menjadikan saya ingin menyampaikan hari ini kita ingin membahas tentang masalah pernak-pernik surga. Supaya apa? Kita itu ngerti surga itu bukan hanya diimani, tapi surga itu harus dihadirkan nyata. Ketika suami ibu tiba-tiba mengecewakan, hadirkan surga. Oh iya, di balik hukum suami saya ada surga. Ketika kita lagi berat ngajarin anak dengan akhlak, lalu anak itu ternyata tidak langsung merespon apa yang kita sampaikan kepadanya, maka ingat bahwasanya ada surga. Bahkan kalau saya berdakwah, kadang-kadang saya menemukan dalam dakwah itu ujian-ujian yang tidak ringan pada kehidupan dakwah itu. Yang saya ingat itu ya surga. Ingat ya Bu, orang dakwah itu pro dan kontra. Saya itu sering jumpa orang yang membenci saya padahal belum pernah ketemu sama saya. Ketemu saya nggak pernah, tapi bencinya sampai seubun-ubun. Itu namanya dakwah. Nggak usah dakwah, ibu jadi ibu rumah tangga di rumah aja. Itu ada nggak semua tetangganya pro sama ibu? Belum tentu. Makanya ketika kita ingat bahwasanya tidak ada healing terbaik pada kehidupan kita kecuali adalah ingat surga, berarti kita itu harus mengimani. Kita harus menghidupkan surga. Karena banyak orang yang tidak paham tentang surga. Contohnya, saya pernah ngobrol dengan seorang bapak-bapak. Bapak-bapaknya itu ngomong begini, Ustaz, kita tidak boleh beramal amalan soleh karena pengen mendapatkan surga. Terus saya kaget dong, saya tanya balik, loh kenapa Pak kita tidak boleh beramal karena surga? Oh kalau kita beramal karena surga itu tidak ikhlas. Kalau kita beramal itu karena Allah, maunya Allah nanti menempatkan kita di surga atau di neraka, itu tergantung Allah. Kalau saya mendapatkan bahwasanya beramal, lalu kemudian akhirnya masuk neraka, loh, beratnya manusia, bingung manusia itu ngerasain. Padahal maaf loh, yang menyuruh kita untuk melakukan ketaatan supaya kita mendapatkan surga siapa? Allah. Yang menyuruh kita supaya kita selaku manusia itu kalau doanya minta surga itu siapa? Rasulullah dan Allah. Ini salah satu contoh. Ternyata belum tentu setiap orang ketika mereka mendengar kata surga itu mereka itu paham. Makanya akhirnya surga itu bukan hanya dihadirkan, surga itu harus diilmui. Kenapa? Surga itu tempat mutlak kenikmatan dan keindahan yang tidak ada pro dan kontra. Karena dunia itu relatif, surga itu mutlak indahnya. Dan kalau kita rugi, kalau properti yang kita menjadi tujuan kita di akhirat, lalu kita tidak paham.
maaf ya Bu, kalau di dunia seindah-indahnya dunia itu relatif. Ibu berkata, saya tuh paling suka Ustadz ke Lombok. Bagi ibu, bagi saya mungkin belum tentu karena saya suka tempat yang dingin. Ada orang yang ketika di puncak gunung mengatakan yang paling indah itu di pinggir pantai. Apakah yang di pinggir pantai setuju? Belum tentu. Bisa jadi yang di pinggir pantai mengatakan bahwasanya tempat yang indah itu di atas gunung. Kenapa? Semua di dunia itu relatif. Tapi kalau kita bicara surga itu mutlak dia, indahnya itu mutlak. Makanya akhirnya kita harus betul-betul mengimani surga. Bukan hanya sekedar kita mengimani surga, tapi juga kita harus mengilmui surga. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa mendapatkan surga kalau kita tidak berilmu, karena surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Makanya juga ada orang yang suka berkata begini, saya tuh nggak mau kalau minta surga. Kenapa? Sungkan, malu. Loh kenapa? Dan terus atau mintanya gimana? Ya sudah ya Allah, tempatkan aja dimanapun yang kau ini sukai. Padahal Rasulullah sendiri yang menyuruh kita supaya meminta surga firdaus yang paling tinggi. Inilah produk-produk. Kalau kita akhirnya menjadi penuntut ilmu, sudah hidup pada zaman materialisme, banyak terdistract dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita pandang, kita pun juga tidak mengetahui tentang masalah surga. Apa yang menjadi hasilnya? Kita akan sering kecewa dalam kehidupan. Nah, oleh karenanya itulah yang menjadikan kita membahas apa itu beberapa pernik-pernik surga yang kita harus paham. Sekarang mari kita buka flyernya. Ibu sudah dapat tadi posternya? Belum? Coba di WhatsApp. Yang nomor tadi. Terus saya kirim ke Bu Sylvia. Biar Bu Sylvia nanti nge-share di grup. Sudah? Mari kita buka yang pertama. Kajian ini merupakan bagian dari pembahasan di buku yang saya tulis dan ini termasuk materi Samilah series yang kelima, The Homeland of Solihin. Sudah pernah tentang surga. Maka kita lihat. Yang pertama, kalau kita membahas tentang surga, karena ini merupakan bagian dari sebuah kekuatan besar pada kehidupan kita, supaya kita tetap berjalan pada jalan ketaatan kita, maka yang pertama yaitu adalah surga itu terletak antara rahmat dan antara amalan ibadah kita. Sudah dapat? Ya. Jadi yang pertama adalah surga itu diletakkan oleh Allah pada kehidupan manusia karena memang pada dasarnya surga itu terletak antara rahmat dan ibadah kita kepada Allah. Artinya gimana Ustaz yang kita harus pahami? Artinya begini, banyak orang menyangka bahwasanya mendapatkan surga itu tidak perlu amal karena mereka mengetahui bahwasanya setiap manusia ketika memasuki surga karena rahmat. Betul atau tidak? Setiap dari kita itu memasuki surga karena rahmat. Ketika kita memasuki surga karena rahmat, lalu banyak orang yang salah paham, menyangka bahwasanya surga itu hanya bisa didapatkan dengan rahmat, jadi tidak terlalu dibutuhkan yang dinamakan dengan amal. Nah, mari kita pahami dulu. Kita harus paham, kita itu sebenarnya nanti kalau masuk surga itu, tidak bisa kita masuk surga karena amal soleh kita. Mungkin nggak kita masuk surga karena amal soleh kita? Mungkin atau tidak mungkin? Kita, amalan kita bisa mendapatkan surga, bisa atau tidak bisa?
Ibu sedang bisa atau tidak bisa mengatakan bisa Anda? Bisa. Siapa yang mengatakan tidak bisa? Oh, yang muncul. Saya letakkan bolanya, lihat saya. Surga dengan seluruh pesonanya, fasilitasnya, dan kenikmatannya yang Allah janjikan dan Allah telah siapkan surga itu, harganya itu mahal. Dan sebenarnya kita dengan amal kita itu tidak akan pernah bisa membeli properti di surga, saking begitu mahalnya properti yang Allah telah siapkan dan Allah ciptakan ketika Allah menciptakan surga. Kita harus paham, amal kita itu sebenarnya nggak akan sepadan dengan harganya surga. Maaf ya Bu, saya berikan contoh yang paling real. Ibu tahu nggak properti yang paling mahal di atas muka bumi itu di mana? Di pelataran Masjidil Haram, bukan di Beverly Hills. Nanti maka 1 meternya di sekitar pelataran Masjidil Haram itu 1 meternya saking begitu mahalnya tidak bisa disebutkan dalam angka. Bisa harga 1 meter itu bisa seharga sampai 20 miliar 1 meter. Orang kayak saya mungkin hidup nanti hidup lagi beli 1 meter belum tentu bisa. Kalaulah ada harga di dunia ini pelataran Masjidil Haram ternyata 1 meternya bisa seharga puluhan miliar, baru 1 meter itu baru di dunia, apalagi dalam kehidupan. Sehingga akhirnya kita harus paham dulu surga itu tidak bisa padan dengan amal ibadah kita. Kenapa gitu? Supaya engkau sadar kalau beribadah tidak usah sombong. Belum tentu amalan kita itu bisa mendapatkan surga. Paham sampai di sini ya? Ada satu hadis untuk meriwayatkan tentang hal ini. Ada seorang ahli ibadah laki-laki dari Yahudi, dari Bani Israel. Dia beribadah kepada Allah 500 tahun. 500. Ketika ditegakkan pengadilan Allah, dia pede dong ketika ketemu dalam amalnya 500 tahun. Tidak main-main. Kalau ibu ngaji di Majelis Alim Al-Islam kan mungkin 7 tahun. Ini 500 tahun. Maka ketika dia sudah disidang oleh Allah, akhirnya dia masuk surga. Dan Allah mengatakan, masuklah kamu ke surga dengan rahmatku. Jangan ditulis nanti. Maka pada saat itu laki-laki Yahudi itu Bani Israel ini yang datang sebelum Rasulullah berkata, saya masuk di surga karena amalku ya Allah. Enggak, kamu masuk surga karena rahmatku. Saya beribadah 500 tahun ya Allah. Loh, kamu tuh masuk surga bukan karena amal, tapi rahmatku. Karena laki-laki Bani Israel ini belum paham lihat caranya Allah menuntaskan masalah ini. Allah panggil malaikat. Kamu hisab orang ini, hisab orang ini. Dihisab amalannya 500 tahun. Setelah dihisab 500 tahun, Allah berfirman kepada malaikat yang telah menghitung amalan laki-laki Bani Israel. Ibadahnya 500 tahun, pakai untuk mengganti nikmatmu di dunia dulu. Kalau masih ada sisa, nanti baru hitung masalah surga. Maka langsung dihitung oleh para malaikat, karena malaikat itu akuntan paling detail dan paling banyak. Dalam waktu sekejap selesai, para malaikat melaporkan hasilnya, mengatakan, ya Allah, ibadahnya 500 tahun, ibadahnya 500 tahun, hanya untuk membayar kenikmatan sebulan mata di sebelah kiri kan juga. Lalu laki-laki itu terdiam dan beliau akhirnya laki-laki itu terdiam dan Allah berkata, masuklah kamu ke surga dengan rahmatmu, karena amalanmu yang aku terima yang menjadikan kamu mendapatkan rahmat. Tapi yang menjadikan kamu masuk surga itu rahmatku. Karena apa? Sebenarnya amal kita itu nggak pernah seperti dengan surga. Paham sampai di sini? Kenapa ini disampaikan oleh Nabi dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya tidak ada satupun manusia itu yang masuk surga karena amalnya, hatta Nabi Muhammad sekalipun. Karena semua perjuangan kita itu tidak akan pernah sepadan dengan nikmat yang sudah Allah janjikan kalau kita nanti mengangkat kaki kita di surga. Makanya akhirnya apa? Makanya betul kalau Allah itu mengatakan bodoh kalau kamu itu tertahan dan tertahan di dunia, lalu kamu itu lupa akhiratmu. Karena memang nikmat yang Allah berikan di surga itu luar biasa.
Ini pula yang menjadikan kita paham, kalau kamu sudah ahli tahajud, tidak usah sombong. Kenapa? Tahajudmu itu belum jadi menantu bahwasanya pasti diterima oleh Allah. Bukan berarti kita nanti tidak tahajud. Kamu mau nggak tahajud? Ya nggak ada jaminan dari Allah. Ya tidak gitu. Kita tetap tahajud, kita tetap beramal soleh, kita tetap ngaji, tetap kita melakukan puasa. Tapi kita harus paham, semua amal itu tetap kita kerjakan. Untuk apa? Karena rahmatnya Allah hanya bisa dijemput dengan amalan-amalan soleh. Jadi begini loh, Bu. Ibu ingin metik mangga, mangganya manis sekali. Tapi apalah adanya, ibu tingginya hanya 150 meter. 150 cm. Ya, saya supaya enggak. 150 cm. Maka untuk menggapai tangga itu, maka caranya gimana? Kita nggak akan bisa dapat, tapi bisa nggak dapat namanya bisa. Dengan apa? Kamu pakai galah. Galah itu tongkat, kamu arahkan ke mangganya, kamu protek itu turunkan, bisa. Itu perumpamaan, Bu. Amal sholih itu kayak galah. Mangga itu rahmatnya Allah. Tapi kita, sebagus apapun ibadah kita tetap 150 cm. Dibandingkan dengan tingginya mangga yang kita pengen nikmati. Paham di sini? Sebenarnya nggak paham, Bu. Paham nggak? Itu sampai apa? Tadi Ustaz cerita apa? Saya kalau ngajar itu harus hati-hati. Jadi di situ kita akhirnya paham. Berarti kemudian rahmat Allah itu yang menjadikan kita bisa mendapatkan surga. Makanya kenapa hajat kita kepada rahmat itu lebih besar daripada hajat kita kepada amal sholih. Walaupun kita tetap tidak bisa memindahkan dan tidak bisa kita itu berpaling dari amal sholih. Kenapa? Karena rahmat itu yang akan menjadikan kita mendapatkan nikmat. Makanya akhirnya doanya indah Rasulullah kan. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfatain. Ini doa yang saya favoritkan. Saya akan tanya ibu paham apa saya buatnya kecil. Tapi kalau kita paham Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, rahmatmu yang aku inginkan. Jangan tinggalkan aku dari rahmatmu walaupun sekejap mata. Makanya kenapa orang soleh tidak ada yang sombong dengan ibadahnya? Kenapa ada orang yang ngaji kalau dia taklimnya benar, ustadznya benar, ngajarkan murid-muridnya itu supaya merendah hatinya dari tidak gampang untuk memicingkan mata hanya gara-gara melihat majelis taklim yang lainnya. Kalau mereka paham bahwasanya ilmu ibadah yang kita lakukan itu belum jaminan mutu untuk mendapatkan rahmat, karena yang memiliki hak prerogatif itu hanya Allah. Yang untuk menggapai rahmatnya dengan amal soleh. Tapi setiap amal soleh sekali lagi berpulang kepada Allah. Tapi kita harus Allah itu maha rahmat untuk anda. Jadi akhirnya kita tetap beribadah, tapi rahmat itu tetap yang menjadi harapan kita setiap waktunya. Makanya jangan pernah lewatin satu hari. Kalaupun kita lewatin satu hari, minta sama Allah itu rahmat. Saya cek di balik dakwah ini. Nanti itu saya mau berangkat itu, masya Allah ini kan baru hari-hari ini saya mau berangkat ke sini kan sudah lama nggak ke sini gitu. Maka yang saya ingat apa? Ya Allah, yang aku harapkan rahmat-Mu. Supaya itu yang memberikan kepada kita sebuah kekuatan ketika kita membicarakan tentang ibadah. Bukan berarti akhirnya nanti tidak ada orang yang masuk surga. Tanpa amal ibadah itu menjemput amal. Makanya maaf, bisa jadi di balik kita menghafalkan surat Al-Mulk di situ ada rahmat. Di balik kita tetap tersenyum ketika suami kita lagi marah, tapi kita tetap tersenyum. Bisa jadi di balik kita ada rahmat. Bisa jadi di balik ketika kita sedang kecewa sama anak kita, lalu kita ridho sama Allah karena kita sadar anak kita kayak gitu karena kesalahan kita sendiri. Lalu kita sadar, oh di situ ada rahmat. Karena yang kita tuju dalam kehidupan itu cuma satu, ridho dan rahmatnya Allah. Itu yang akan menuntaskan kita pada kehidupan kita. Sekali lagi, surganya Allah nggak bisa dikonversikan dengan tahajudnya ibu yang 40 menit. Dia bisa dikonversikan dengan puasa Dawudnya ibu. Tidak bisa dikonversikan dengan sedekahnya ibu 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta. Tidak bisa, Bu.
Sekali lagi surga itu jauh lebih mahal daripada seluruh ketaatan apabila dijumlahkan. Jadi setelah kita paham supaya kita mengerti Allah itu yang maha rahmat dan bukan kita yang maha hebat di depan. Saya ulang kembali. Disitulah kita paham Allah itu yang maha rahmat kepada hambanya, bukan kita yang hebat di dalam kita. Makanya kalau ngaji nggak usah sombong. Majelis taklim dipakai kata-kata misalkan majelis taklim itu jadinya sombong, majelis taklim sunat jadinya sombong, nggak usah. Kenapa? Karena sekali lagi yang kita tahu adalah Allah yang mengaturnya. Jadi ini yang hilang untuk hari ini, Bu. Kenapa banyak orang itu sombong? Karena dia lupa bahwa surga itu bukan karena amal ibadah. Ada nggak orang yang secara tidak sengaja naudzubillah dari kita ambil contoh di balik hijabnya yang panjang, karena itu kesombongan dia ketika memandang remeh bagi orang yang tidak berhijab panjang. Itu yang sering kita khawatirkan. Kapan itu bisa terjadi? Ketika kita lupa bahwasanya surga itu rahmat. Di balik kita ketika berjenggot sebagai laki-laki dan celana kita di atas mata kaki, sering kita meremehkan orang ketika belum sebagaimana penampilan kita. Sehingga akhirnya apa? Bijak kita. Orang yang mengharapkan surga itu bijak dalam setiap kehidupan. Luar biasa. Bukan kita yang hebat. Allah yang maha hebat di dalam kepada sebelah. Surga itu mahal sekali. Makanya maaf ya Bu. Mungkin Ibu pernah dapetin sebuah riwayat. Tapi saya bukakan ini botol. Karena nggak ada gelas ya sudah nggak apa-apa pakai botol. Enggak. Bercanda ini. Enggak bercanda. Sambil kan sebaca. Ada hadis riwayat Muslim. Ketika manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar, maka kedua orang yang dipanggil oleh Allah. Hadis apa aja? Saya tidak usah menyampaikan riwayatnya, maknanya aja. Siapa dua orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang pertama, orang yang memasuki surga, tapi dia ketika hidup itu penuh dengan penderitaan, seakan-akan tidak pernah bersih. Di dunia itu dulu masalah, habis penyakit masalah, habis masalah penyakit lagi, habis masalah penyakit didiku, habis didiku didolimi. Di dunia itu dari air mata tidak air mata. Kalau dikasih sinetron, judulnya adalah lautan air mata. Tapi dia itu menuju surga. Dipanggil oleh Allah menghadap kepada Allah. Terus yang kedua yang dipanggil oleh Allah. Contoh dua. Terus yang kedua yang dipanggil oleh Allah itu siapa? Orang yang hidupnya penuh dengan nikmat. Hampir sepanjang hidupnya tidak pernah nangis. Dan dia tidak pernah merasakan lapar, perih, susah, sulit, tidak pernah. Semuanya enak hidupnya. Dari kecil dimanja. Ketika besar, kaya raya. Tua, foya. Memangnya maksudnya. Itu makanya masuk surga. Kita hidup bukan kita. Makanya dia masuk neraka. Ketika dihadapkan kepada Allah, dua orang ini dipanggil oleh Allah. Lalu Allah berfirman, perhatikan, ini salah satu nanti ibu akan mendapatkan ini nanti di akhirat. Nanti kalau ibu melihat ini ingat, oh bisa akan diterangkan sama satu uang. Maka akhirnya Allah itu mengatakan dulu kepada orang yang menjadi penduduk neraka. Kamu tuh hidupnya penuh dengan nikmat. Nggak pernah kamu merasakan kesedihan, keletihan, merasa sakit, jarang sekali kamu meneteskan air mata. Tapi kamu penduduk neraka. Lalu Allah mengatakan, aku ingin melihatkan kepada setiap orang yang kumpul di padang mahsyar ini, bagaimana neraka itu aku ciptakan. Ketika kalian dulu menghadapnya, diambil itu laki-laki tersebut, dicelup dia ke dalam neraka. Fasdas wayas baru finari sobbatan, dicelup ke neraka itu satu celupan tok, cek dinaikkan.
Ada 1 menit? Nggak ada. Sepersekian detik. Lalu setelah dicelupkan neraka sepersekian detik, maka diambil oleh Allah, diletakkan di hadapan Allah, ditanya oleh Allah di hadapan seluruh orang yang saat itu menyaksikan, dari semenjak Nabi Adam sampai orang yang terakhir melihat kamar itu. Lalu Allah bertanya, kalau orang yang hidupnya di dunia mati tidak malah dia. Tapi kamu masuk neraka, nanti kamu di dalamnya. Tapi baru saja masukkan kamu neraka, uji coba. Dan aku cobakan kamu dan neraka 1 cuma. Lalu Allah bertanya, Al-Baqiyah, atau masih tersisa? Nikmat hidup itu masih tersisa nggak setelah dicobakan kamu ke dalam neraka itu? Lalu coba orang itu dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya merasakan kesakitan dia datang itu. Ya Allah, saya tidak mengerti arti nikmat hidup. Seakan-akan apa? 1 celupan neraka menghapuskan jutaan kenikmatan di dunia ketika bermaksiat. Orang yang akhirnya dunia ketika di dunia merendahkan neraka, meremehi neraka, terbelah matanya. Makanya maaf ya, hari ini banyak anak muda suka-suka membuli neraka, suka membuat konten-konten meremehi neraka. Masuk neraka ini nak kumpul ngobrol. Ya usah meremehi neraka. Kalau kamu kopi aja masih kamu tidur, nggak usah meremehi neraka. Kopi jadi tidur orang. Itu penduduk nerakanya. Lalu dilanjutkan oleh Allah, masih tersisa 1. Lalu yang 1 itu dikatakan oleh Allah, ini kamu orang yang paling menderita ketika hidup di dunia. Kamu yang paling menderita. Tidak ada orang yang melebihi penderitaanmu. Mungkin kalau kita boleh bayangkan ini kayaknya beda. Kamu orang yang paling menderita, tapi kamu penduduk surga. Lalu diambil oleh Allah, dicelupkan ke dalam surga. Kata Rasulullah, celupan 1 celupan tok, cek, dinaikkan lagi oleh Allah. Padahal nanti dia gagal di dalam surga. Lalu Allah tempatkan, Allah ajak ngobrol dalam sebuah interview. Kamu tuh orang yang paling menderita. Hidupmu dibully, dihujat, dicela, kamu miskin, gak punya apa-apa, semuanya kamu tak dapatkan ujian hidup itu. Tidak ada orang yang lebih ujian hidupmu seperti mati. Tapi kamu penduduk surga, dan baru saja mencelupkan kamu ke dalam surga 1 celupan tak. Agar kamu nanti akan dekat di dalam surga. Lalu Allah menutup conversation dengan sebuah program. Hal berarti menurut masih tersisa kepedihan yang kamu merasakan di hidup ketika dulu kamu ya Allah dari ujung sampai ujung jelas sampai tidak ada yang tersisa. Seakan-akan celupan surga itu menghapus jutaan kepedihan ketika ini sama-sama. Itu surga. Itu yang dibangun sama iman. Itu beda dengan apa yang kita bisa. Makanya akhirnya di situ kita paham. Kenapa saya sampaikan begini? Supaya sekali lagi pada poin yang pertama kita harus paham. Sekali lagi bukan engkau yang hebat di dalam amal ibadah, bukan engkau yang hebat di dalam ilmu. Sesungguhnya. Tapi sesungguhnya di situlah kita paham. Allah yang Maha Rahmat kepada setiap hamba. Maka jangan pernah kita sekali lagi ya meremehkan tentang surga, dan jangan pula kita itu meremehkan tentang rahmatnya Allah di dalam kehidupan kita. Sampai di sini paham poin pertama? Sekarang kita bahas poin yang kedua. Dibaca poin yang kedua, Musilki. Iya. Yang kedua, mari kita bahas di pembahasan akhir kita. Kita nggak bisa bahas semuanya. Dan Allah cukup sekali waktu sudah sangat berbiasa. Yang kedua, surga itu kata Nabi, innal jannata adna min syiraqina ina. Surga itu sedekat dengan tali sandal. Surga itu lebih dekat daripada tali sandal. Ibu tahu nggak kenapa surga itu disebut oleh Nabi posisinya surga itu sedekat tali sandal? Begini artinya, supaya nanti kita tidak bingung kalau mendengar hadis itu diucapkan oleh
seseorang di dalam percakapan. Artinya begini, al-jannatu adna min syirakin artinya itu simpel. Surga itu dekat daripada tali saja kita. Artinya kamu tidak akan pernah tahu di antara amal yang kamu lakukan dan kerjakan, manakah yang betul-betul menembus pintu rahmatnya Allah dan menjadikan kamu itu menuju surga. Supaya apa? Supaya kita tidak gampang meremehkan amal. Kenapa? Bisa jadi ada amal yang kita remehkan dengan sebelah mata, tapi justru amal itulah yang menembus pintu langit rahmatnya Allah. Karena terkadang mendapatkan rahmatnya Allah itu kadang-kadang tidak terduga. Makanya Nabi dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan ada penduduk surga. Ketika dia di surga itu dia berjingkrak-jingkrak, saking senangnya dia jingkrak-jingkrak. Karena Nabi kenapa dia berjingkrak-jingkrak di surga? Karena dia masuk surga disebabkan pernah lewat jalan satu, lalu ada menghalangi jalan. Lalu dia berpikir kepada hamba-hambanya Allah yang di belakang dia, nanti kalau ranting ini aku biarkan, nanti gimana mau di belakangku ketika lewat ini kita ganggu. Diambil rantingnya, dahannya dipinggirkan, terus dijauhkan dari jalan manusia. Gara-gara itu transaksinya diterima sama Allah dan Allah memberikan kepadanya cash dan korban. Kita itu tidak pernah tahu. Maka poin yang kedua itu membawa kepada kita supaya kita itu jangan meremehin amal. Bisa jadi ada amal kita umrah 6 kali kita umrah sepanjang hidup kita. Belum tentu umrah kita diterima ketika tiba-tiba umrah kita terselip dengan riya. Tapi bisa jadi ketika ibu bawakan sandal orang tua, ketika orang tua itu tidak bisa membedakan sandal-sandalnya karena sudah sepuh, lalu kita dekatkan sandalnya dan kita sampaikan, "Ma, ini sandalnya." Lalu akhirnya dia mengatakan terima kasih ya Bu. Lalu terima kasih doknya itu tembus langit dan mendapatkan rahmatnya Allah. Dan kita itu nggak pernah tahu. Bisa jadi Bu ada sedekah itu 200 juta, belum tentu diterima sama Allah karena sedekah itu ternyata terselip dengan rasa kebanggaan. Tapi ternyata ketika ibu isi bensin, lalu ibu mengatakan sama pegawai bensinnya, pom bensinnya, tolong ya isi mas 490.000. Lalu ketika kita bayar 500.000, ada selisih 10.000. Lalu kita ngomong buat mas aja. Lalu ternyata itu diterima sama Allah. Kita itu nggak pernah tahu. Makanya maksud poin yang kedua, jangan suka meremehin amal. Kenapa? Karena kamu tidak pernah tahu di antara amal-amal yang kamu remehkan itu bisa jadi itu amal yang menjadikan kamu mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi itu yang mengatakan Pak. Ada ulama besar yang beliau itu merasa sudah bangun masjid, sudah bangun ini, lalu bangun ini, lalu dia pernah ketika dia meninggal dunia, ternyata semua amalnya itu tidak diterima sama Allah. Ketika meninggal dunia, beliau mendatangi mimpi salah satu kerabatnya dan berkata, sesungguhnya amalku yang begitu banyak membangun ini, tidak diterima sama Allah karena ada kesombongan yang ada pada hati itu ketika membangun itu semuanya. Ternyata yang diterima oleh Allah adalah ketika saya pernah memberikan roti kepada orang tua di pinggir jalan, aku berikan roti semata-mata memberikan roti karena ridhonya Allah. Karena tidak ada yang melihatku ketika aku memberikan itu. Karena ternyata amal itu yang akhirnya menjadikan aku mendapatkan rahmat. Itulah maksudnya bahwasanya surga itu sedekat dari sana. Bisa jadi ibu melakukan kebaikan sosial sampai bantu berumah sampai jauh. Kadang-kadang belum tentu diterima sama Allah. Tapi caranya ibu ketika nyapa orang ada yang buat salam, ibu sama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah rahmati apa yang bisa saya bantu. Gimana kabarnya Mbak? Karena perkataan itu yang menerima WhatsApp itu senang. Kenapa? Sudah beberapa hari dia tidak pernah ditanya kabar sama anaknya, dan anaknya itu sudah sibuk dengan urusan dunianya. Lalu tiba-tiba mendapatkan sapaan. Dia merasa Allah mau saya bebek naik kabar. Walaupun mungkin basa-basi, tapi justru itu. Kenapa Bu? Karena orang yang ingin mendapatkan surga, mereka itu bukan investor besar. Tapi orang yang ingin mendapatkan surga itu seharusnya apa?
Dari setiap amal yang bisa mereka ambil, mereka ambil. Kalau mereka transaksikan itu, kita itu tidak pernah tahu kejadian-kejadian yang semacam ini. Saya ambilkan misalnya, ibu-ibu letakkan kolbannya. Ini ada satu kisah untuk menutup kolbannya. Ada satu ulama pada zaman sebelum Rasulullah di Bani Israel. Ulama ini membangun sinagog. Ibu tahu sinagog tempat itu. Lalu beliau beribadah di tempat sinagog yang beliau bangun itu selama 60 tahun. Dia beribadah, jadi ini rumahnya. Lalu di depannya sini dia bangun sinagog. Kalau ini kan kolam ya. Kalau beliau dibangun sinagog, di tempat sinagog itu dia beribadah kepada Allah 60 tahun. Ini hadis dia tidak pernah dimaksud sama. Dia beribadah di sinagognya itu 60 tahun terus dia sholat tilawah terus selama 60 tahun. Qadarullah, tiba-tiba lewat seorang perempuan yang memikat hati. Ketika perempuan itu lewat memikat hatinya, perempuan itu tahu kalau dia bisa mengerti hati tersebut. Terjadilah pertemuan, pembicaraan. Dan aku bilang, terjadilah perzinahan. Zina itu dilakukan di rumah sang ahli ibadah itu 6 hari berturut-turut. Ketika sang ahli ibadah yang telah beribadah 60 tahun ini, dia berzina 6 hari berturut-turut, dia sadar, ya Allah, saya berzina. Dia lari, dia tinggalkan rumahnya tanpa membawa bekal apapun, kecuali yang menempel di badannya. Lari dia. Saking kencengnya dia lari, dia tidak tahu kemana dia berlari. Sampailah dia kepada satu kampung yang dia tidak kenal. Dalam kondisi kelelahan, kelaparan, hampir-hampir dia pingsan. Dan air matanya terus jatuh. Karena dia tidak percaya gimana saya bisa berzina kembali. Padahal saya sudah beribadah kepada Allah 60 tahun. Pada saat dia dalam kondisi kelemahan di atas kepayahan, tiba-tiba ada orang tua lewat membawa kantong, di dalamnya ada roti. Nah, apa yang di kantong itu dan rotinya diberikan kepada ahli ibadah yang telah berzina nanti. Sebenarnya ahli ibadah itu mendapatkan langsung terima kasih. Dikeluarkan isi kantongnya yang di dalamnya ada roti, kata Rasulullah, hampir dimakan. Ketika mau dimakan, tiba-tiba ada orang tua yang juga dalam kondisi kelaparan, dan keletihan. Di sampingnya duduk. Lalu pada saat itu dia rela dipotong rotinya. Potongan rotinya untuk dia kecil, dan potong untuk orang tua yang di sampingnya jauh lebih gede. Padahal tidak ada yang diinginkan kecuali makan roti itu semuanya. Dikasih itu semua rotinya, dan dia ngambil segenggaman tangan untuk dia. Setelah makan, baru selesai makan, beberapa menit setelah itu Allah menakdirkan dia meninggal dunia. Makan roti setelah itu makan. Kata Rasulullah, dia dibangkitkan oleh Allah di pengadilan Allah. Lalu saat di pengadilan Allah, Allah berfirman kepadanya, kamu beribadah kepada 60 tahun, betul ya Allah. Tapi kamu berzina, zina sittin sama kamu zina 60 tahun, betul ya Allah. Dia berkata 6 hari. Diletakkan ibadahnya 60 tahun pun di sebelah kanan. Diletakkan zinanya 6 hari berturut-turut di sebelah kiri. Dan itu tahu, dosa zinanya 6 hari berturut-turut jauh lebih berat daripada ibadahnya selama 6 hari. Betul-betul lagi. Dan dia menyangka dia akan mendapatkan apa. Rasulullah melanjutkan. Lalu ketika dia sudah kehabisan harapan bahwasanya dia akan mendapatkan neraka, setelah itu Allah tiba-tiba berfirman kepadanya, ada satu amal yang dimaksud. Laki-laki itu berkata, amal yang mana ya Allah? Ibadahku yaitu 60 tahun. Jadi tidak ada lagi amal sampai aku meninggal. Ada yang kamu lupa. Amal ketika engkau memberikan roti kepada orang tua, ketika tidak ada satupun mata yang melihatmu memberikan roti itu, kecuali hatimu ingin untuk diampuni oleh Allah ketika memberikan roti. Insya Allah, roti itu ditimbang oleh Allah kata baginya di sebelah kanannya. Dan ketika roti ini ditimbang di sebelah kanannya, Masya Allah, timbangan roti yang pernah dia berikan tulus karena Allah kepada orang tua. Ketika tidak ada satu mata yang melihat,
ternyata timbangan tadi itu jauh lebih berat daripada zina. Dan akhirnya dia diampuni dengan seperti rahmat dari Syurga. Jangan sampai salah ambil kesimpulan, oh berarti kalau zina tapi disitulah apa yang kita harus lakukan. Jangan suka meremehkan amal. Kenapa? Kita tidak pernah tahu di antara amal yang kita remehkan. Di situ aja bersyukur. Paham poin yang kedua? Poin yang ketiga, poin yang keempat, ya kapan-kapanlah kita bahas. Insyaallah, semoga Allah merahmati. Ini sebenarnya bagian dari Samilah Series, ada di buku Homeland of Solihin. Kalau ibu ada, saya bawakan. Ini semoga bisa memberikan kepada kita kebaikan. Dan ini materi juga saya sudah ringkaskan. Saya ini kurang baiknya apa sebagai ustadz ya? Saya ringkasin. Karena saya tahu kadang-kadang ibu kalau mencatat katanya, saya sering diprotes. Satu kalau ngisi kajian kadang-kadang kecepatan ya sudah. Karena kan nggak mungkin saya mengubah kebiasaan saya. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang kembali ke basic agak cepat. Saya buatkan ringkasannya supaya ibu tinggal melihat, supaya ketika nanti pulang, tadi belajarnya apa? Pernak-pernik langsung. Jadi akhirnya kita paham dan kita mengerti. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah merahmati kita, memberkahi kita dalam setiap urusan kita. Sudah tidak terasa setengah 12, hampir 1 jam setengah kajian kita sampaikan. Yang paling penting adalah semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Insyaallah. Ibu, saya sampaikan itu Syamilah yang pertama, insya Allah kami itu bangun sebuah tempat yang cukup sangat lapang. Dan alhamdulillah menjadi tempat kajian banyak komunitas ya. Datang dari Semarang, Bandung, datang pula dari Jogja, dan banyak kajian-kajian yang juga sekarang menyelenggarakan kajiannya itu di kantor kami. Satu waktu saya dengan koordinasi sama Bu Silvi dan Bu Keti, sesekalilah ibu nanti datang ke kantor kita, supaya ibu siapa tahu dengan datang ke kantor itu bisa menggugurkan atau bisa mendapatkan rahmatnya Allah. Kita tidak pernah tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah tanggal 30 Oktober sampai tanggal 1 September 30 September sampai 1 Oktober kita mengadakan Syamilah Wisdom. Syamilah Wisdom itu Syamilah untuk orang-orang tua untuk menghadapi masa-masa senja. Manajemen tentang sakit, bagaimana menghadapi masa-masa tua, bagaimana menghadapi kematian. Insya Allah akan kita selenggarakan di Hotel Rak, hotel yang ada di Fatmawati. Memang qadarullah sudah sold out ibu beberapa hari setelah dibuka, tapi saya tetap menyampaikan ini supaya nanti ibu juga bisa mungkin berkenan pada batch yang kedua. Insya Allah nanti kita akan buka, tapi belum tahu kita kapan waktunya. Nanti mungkin di antara ibu-ibu yang selama ini masih bingung bagaimana menghadapi masa tua, bagaimana sih melihat kematian dari perspektif kita ketika umur kita sudah tidak lagi muda. Menurut saya itu merupakan salah satu materi penting untuk menunjang kesiapan kita menuju kepada kematian. Nanti kalau ada batch yang kedua, insya Allah kami akan share dan semoga informasinya bermanfaat. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah memberkati kita dan memberikan jalan kebaikan untuk kita, insya Allah. Kita buka dengan tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kalau tidak ada, tidak usah diada-adakan. Ada yang mau tanya? Ya. 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 Ya, Ibu. Iya.
Iya. Tapi dalam hidup terus dan terus masih ada misalnya kita berbuat dosa. Iya. Apakah misalnya itu kita yang dibilang nanti mengumpulkan besar-besar kita begitu begitu. Saya pernah ke salah satu agen pengadilan sebenarnya bertanya dengan hal sama itu terus istighfarkan bahkan akal solehnya sendiri. Iya. Bisa dihubungkan harus melihat bagaimana kita terus punya semangat itu, tapi menurut saya itu tidak luput dari dosa itu. Jadi kita khawatir kita udah memulung hal kecil, ya kita itu nggak bisa lainnya, tapi yang sampai dari itu saja. Iya. Pertanyaan beliau itu bagus sekali. Gimana caranya kita untuk menjaga konsistensi semangat kita untuk meraih amal kebaikan dan konsisten untuk memungut amal, tapi juga kita terhindar dari berbagai macam perkara-perkara yang menjadikan amal kita bisa terhapus. Inilah pentingnya itu. Salah satunya adalah bagaimana kita memohon kepada Allah setiap waktunya. Jangan pernah bosan untuk berdoa, meminta semoga amal kita diterima sama Allah setiap waktunya. Makanya doa salah satu favoritnya saya di antara doa-doa yang ada itu apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Itu yang kita minta kepada Allah setiap waktunya. Kalaupun kita ingin untuk variasi doanya, bisa kita memohon dengan doa yang lain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Kita khawatir, tapi doa itu menghilangkan rasa khawatir. Kita takut, tapi doa itu menenangkan kita dari rasa takut. Rasa takut dan khawatir itu lumrah. Ya karena kita juga khawatir transaksi kita ada yang tertolak. Tapi rasa khawatir itu tidak boleh mengalahkan rasa yakin kita kepada Allah bahwasanya Allah itu maha baik pada kehidupan setiap waktunya. Saya dipahami. Dan beristighfar setiap waktunya supaya kita dimaafkan dari dosa-dosa yang bisa mengakibatkan amal soleh kita terhapus. Barakallah. Ada yang lain? Saya kira cukup. Alhamdulillah sudah banyak. Ya. Gimana, Om Keti? Jadikanlah. Boleh, sama aja itu. Sama itu dengan doa Allahumma rahmataka arsufala takilni wa nafsi tarfata. Iya. Ya, Ibu. Pertama, sesungguhnya lafaz yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf 17 tadi memang tidak ada atas dan bawah. Karena atas itu hubungan manusia langsung dengan Allah. Gitu. Yang menembus sampai ke bawah kita. Terus maksudnya setan datang dari arah belakang itu apa? Membuat kita itu senang mengingat-ingat dunia yang telah kita kumpulin itu. Kita senang nggak membicarakan tentang dunia yang sudah kita gapai, yang sudah kita capai, yang sudah kita peroleh? Itu terkadang tanpa kita sadari itu merupakan pekerjaan dan aktivitasnya setan. Dan bangga secara benar-benar. Paham Ibu? Ya. Iya. Iya. Sama aja, Bu. Kita membicarakan tentang surga, kita membicarakan tentang roja, khauf. Roja dan khauf itu penting. Khauf itu takutnya kita kepada Allah dengan adab dan siksanya. Roja itu harapan kita untuk mendapatkan surga. Dua-duanya penting, Bu. Takut-takutan terus-menerus, akhirnya nanti kita mudah putus asa dan pesimis.
Tapi kalau kita berharap, terus membangun harapan dan optimisme dan kekuatan. Jadi kalau takut namanya khauf, kalau berharap namanya roja. Pembahasan kita membahas tentang rojaknya kita, harapan kita, optimisme kita supaya kita mendapatkan rahmatnya Allah. Paham Ibu? Walaupun sama aja, semuanya berujung sama, supaya kita melakukan ketaatan dan meninggalkan setiap larangan. Iya. Nah, kalau betul, nggak apa-apa. Kalaupun kita dilihat konteksnya, kalau dia melakukan dosa, maka kita sampaikan takutlah kamu sama neraka. Tapi kalau dia kita beritahu tentang bagaimana hubungan yang baik, maka kita ingatkan, kamu tuh harus dapat surga. Nah, puncak karirmu yang tertinggi itu bukan kamu menjadi manajer, tapi ketika kamu mendapatkan surga. Itu bergonta-ganti supaya kondisi hati kita mendapatkan asupan yang benar, asupan khauf dan roja. Takut dan harapan itu harus terus-menerus kita sampaikan. Saya kira, ya. Apa Bu? Kesadaran untuk melakukan hal yang kita tidak merasa tidak tahu. Saya kan analis Iya. Terus mendekat kepada Allah dengan ketaatan dan istiqomah di atas ketaatan. Salah satunya ketika Ibu datang ke kajian itu salah satunya supaya kita selalu waspada. Makanya manusia yang jauh dari ilmu adalah orang yang mudah terpedaya dan terperangkap dengan jebakan setan. Itu yang harus dikerjakan. Saya kira cukup kajian kita pada kesempatan ini, sudah setengah 12 secara tidak kita sadari. Semoga Allah memberkahi kita, semoga Allah mencukupkan kita dalam segala nikmat yang Allah berikan, menjadikan hati kita tidak pernah berputus asa untuk mendapatkan surga dan rahmatnya Allah. Semoga kita ditebalkan akhlaknya, tidak menjadi jumawa dan sombong di balik kata kebenaran dan sunnah yang kita pelajari, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.